Baik, saudara, kita lanjutkan bagaimana jika sebelum jatuh tempo investor menjual obligasi tersebut atau investi menarik kembali obligasi yang telah dijual. Kalau terjadi transaksi seperti itu, maka akun kas akan didebit sebesar jumlah yang diterima, yaitu hasil penjualan ditambah dengan bunga berjalan jika ada, jika penjualannya tidak bertepatan dengan tanggal bunga. Tetapi kalau bertepatan berarti tidak ada bunga berjalan. Kemudian akun investasi dalam obligasi dikredit sebesar nilai buku atau nilai tercatat pada saat pelepasan atau penjualan, di mana nilai buku itu bisa dihitung dari harga perolehan dikurangi amortisasi agio, jadi agio yang sudah diamortisasi, atau harga perolehan ditambah disagio yang sudah diamortisasi. Atau kita bisa mencari nilai buku adalah nilai nominal ditambah agio yang belum diamortisasi, atau kalau disagio adalah nominal dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi. Silakan nak dipelajari halaman 9 sampai dengan 11. Baik, kita lanjutkan. Apakah dari hasil penjualan investasi obligasi perusahaan memperoleh laba atau rugi? Itu kita bisa menghitung selisih antara nilai buku dengan harga jual. Ya. Kalau harga jualnya lebih tinggi dari nilai buku, tentu saja laba. Baik, kita lihat contoh di halaman 10, nak. Obligasi nominalnya 10 juta yang diperoleh 2 Januari 2013 dengan harga 12 juta. Sehingga ada agio 2 juta, jangka waktunya 5 tahun. Sehingga amortisasi per tahunnya adalah 2 juta dibagi 5, 400.000. Oke, dijual tanggal 2 Januari 2016 dengan harga 11 juta. Sehingga kita hitung nilai bukunya, harga perolehan 12 juta, dikurangi dengan agio yang sudah diamortisasi. Mulai 2013, 14, dan 15. 3 tahun, per tahunnya 400, sehingga nilai bukunya ketemu 12 juta dikurangi 1.200.000 ketemu 10.800.000. Dijual dengan harga 11 juta, maka harga jualnya lebih besar sehingga perusahaan memperoleh laba. Dan tidak ada bunga berjalan. Mengapa? Karena penjualannya bertepatan dengan tanggal pembayaran bunga. Ya, sehingga ayat cunanya kas sebesar jumlah diterima, laba penjualan investasi tadi 200.000, investasi dalam obligasi sebesar nilai buku 11.800.000. Baik, kita lanjutkan bagaimana jika penjualan atau pelepasan investasi dalam obligasi tidak dilakukan pada tanggal pembayaran bunga, ya, sehingga ada bunga berjalan. Saudara lihat contohnya di situ, nak, tidak dijual tanggal 1 Januari 2016, tapi pada tanggal 1 Oktober 2016. Sehingga agio yang sudah diamortisasi adalah tahun 2013, 14, 15, 2016-nya adalah 1 Januari sampai 1 Oktober 9 bulan, ya, 9 per 12 kali 400. 300.000, sehingga amortisasi agionya 1.500.000. Sehingga nilai bukunya 12 juta dikurangi 1.500.000 ketemu 10.500.000. Harga jualnya tadi 11 juta sehingga labanya sebesar 500.000. Tapi saudara lihat
bahwa penjualannya tidak bertepatan dengan tanggal bunga, maka saudara harus menghitung bunga berjalan. Berapa lama? Yaitu tanggal pembayaran bunga terakhir sebelum tanggal transaksi. 1 Juli sampai 1 Oktober, 3 bulan. 3 per 12 kali bunganya 9% kali nominal. Itu dicatat pada akun dapatan bunga. Ya, sehingga saudara lihat nak jurnalnya, kas debit, laba penjualan investasi obligasi, ya selisih nilai buku dengan harga jualnya, pendapatan bunga sebesar bunga berjalannya, dan investasi dalam obligasi sebesar nilai buku. Ya, saudara lihat seperti di contoh. Ya, nah, perusahaan akan memperoleh atau mendapat kerugian kalau harga jualnya di bawah 10.500.000, itu selisihnya baru merupakan kerugian, ya. Tapi kalau di atas maka laba. Silakan dipelajari, nak. Baik, bagaimana penyajian akun investasi dalam obligasi di laporan keuangan, ya. Kalau ini berarti di laporan posisi keuangan, yaitu sebesar nilai buku atau nilai tercatat saat pelaporan. Ya, tentu saja ini adalah investasi jangka panjang, maka masuk komponen aset tidak lancar. Ya, seandainya masih punya di akhir periode dan tidak dijual, maka disajikan, saudara lihat di contoh, nak, investasi jangka panjang. Baru disebutkan investasi obligasinya siapa sebesar nilai buku. Akan tetapi seandainya pada akhir periode harga pasar atau nilai wajarnya lebih rendah dari nilai buku, maka dibuat jurnal penyesuaian. Sama seperti halnya investasi saham, rugi penurunan nilai di debit, kredit investasi dalam obligasi. Ya, dan itu nanti di laporan posisi keuangan dikurangkan, ya, nilai bukunya. Baik, silahkan dipelajari, nak.